Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Setiawan dari kelas SI 19A1, Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Surakarta. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas perbaikan nilai mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan mengambil kasus tentang hewan. Dalam kasus yang saya ambil ini akan membahas mengenai interface, abstrak, namespace, dan autoload. Sebelumnya, apa sih interface itu? Interface itu merupakan sebuah perjanjian metode di mana jika sebuah kelas menggunakan interface, maka di dalam kelas tersebut harus tersedia implementasi dari metode tersebut. Dapat dilihat berikut contoh interface sederhana dari kasus yang saya ambil mengenai hewan. Dalam file interface ini saya buat sebuah interface, yakni interface habitat hewan. Kemudian diikuti dua metode, yakni metode tempat dan alat bernapas. Setelah itu kita buat kelas baru, yakni kelas buaya. Kemudian pada kelas buaya ini implement kemudian diikuti habitat hewan. Kemudian akan menampilkan metode yang sudah dituliskan tadi. Di sini ditulis metode yang tadi pada awal tadi, yakni metode tempat alat bernapas. Nah, nanti akan menampilkan pada metode tempat akan menampilkan buaya tempat tinggalnya di rawa dan sungai. Kemudian pada alat bernapas nanti akan menampilkan buaya bernapas dengan paru-paru. Nah, untuk kelas kelinci implement habitat hewan. Nanti pada metode tempat akan menampilkan kelinci tempat tinggalnya di padang rumput dan hutan. Kemudian pada metode alat bernapas, kelinci bernapas dengan paru-paru. Untuk menampilkannya, kita buat sebuah perintah untuk menampilkannya, yakni dapat dilihat yang saya tandai ini untuk menampilkannya, yakni dolar buaya sama dengan new buaya. Dolar kelinci sama dengan new kelinci. Echo habitat buaya, echo dolar buaya tempat, echo buaya alat bernapas. Kemudian echo habitat kelinci, kemudian echo dolar kelinci, kemudian echo kelinci. Ini merupakan contoh sederhana dari kasus yang saya ambil mengenai hewan. Ini merupakan contoh interface. Dapat kita coba di browser mengenai interface. Kita buka interface. Nah, nanti akan menampilkan begini. Pada habitat buaya akan menampilkan tempat tinggal buaya tadi pada metode tadi yang sudah kita buat. Buaya tempat tinggalnya di rawa dan sungai. Kemudian pada metode bernapas tadi, buaya bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, pada habitat kelinci akan menampilkan kelinci tempat tinggalnya di padang rumput dan hutan. Kemudian kelinci bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke abstrak. Apa sih abstrak itu? Nah, di sini kan ada abstrak kelas. Abstrak kelas adalah kelas di mana tidak bisa diinstansiasi lagi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Kemudian di bawahnya lagi ada abstrak method. Apa sih abstrak method itu? Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau ditulis tanpa isi dari metode tersebut. Selanjutnya kita buat kelas buaya extend ciri hewan. Kemudian kita tuliskan metode pada abstrak kelas tadi. Kita tuliskan metode makan. Nah, nanti akan menampilkan buaya makan daging. Kemudian pada metode bergerak nanti akan menampilkan buaya bergerak dengan berjalan dengan kaki dan tangan. Kemudian pada metode beranak, maka nanti akan menampilkan buaya beranak dengan bertelur. Nah, kemudian pada kelas kelinci extend ciri hewan, nanti
pada metode makan akan menampilkan kelinci makan wortel. Nah, kemudian pada metode bergerak, kelinci bergerak dengan melompat-lompat. Nah, selanjutnya pada metode beranak, nanti akan menampilkan kelinci beranak dengan melahirkan. Nah, untuk menampilkannya, kita buat sebuah perintah. Di sini ada perintah untuk menampilkannya, yakni dolar buaya sama dengan new buaya, dolar kelinci sama dengan new kelinci. Kemudian eho ciri-ciri buaya, eho buaya makan, eho dolar buaya bergerak, eho dolar buaya beranak. Kemudian nanti selanjutnya eho ciri-ciri kelinci, eho dolar kelinci makan, eho dolar kelinci bergerak, eho dolar kelinci beranak. Nah, untuk tampilannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yakni pada abstrak. Nah, nanti yang akan tampil seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ciri-ciri buaya. Buaya makan daging. Buaya bergerak dengan berjalan dengan kaki dan tangan. Buaya beranak dengan bertelur. Pada ciri-ciri kelinci, kelinci makan wortel. Kelinci bergerak dengan melompat-lompat. Kelinci beranak dengan melahirkan. Nah, ini untuk abstraknya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya autoload. Kita buka file autoload. Pada file autoload kita buka dalam file autoload ini. Apa sih fungsi autoload itu? Autoload itu berfungsi untuk memanggil file yang terpisah atau berbeda folder. Nah, di sini saya akan memanggil dua file, yakni file buaya dan habitat. Cara pemanggilannya yaitu pada index. Buat perintahnya yaitu spl autoload register function $class require orange dir, kemudian $class. Ini nanti akan menampilkan kelas, semua kelas yang tadi. Kemudian ini mengapa saya menggunakan spl autoload register ini? Karena dalam mengimplementasikannya dan penggunaannya itu cukup mudah dan tidak terlalu banyak menuliskan sintak. Untuk menampilkannya, kita masukkan $habitat sama dengan new habitat, kemudian $buaya habitat sama dengan new buaya. Echo jenis hewan, habitat get name. Echo nama hewan, buaya, $buaya habitat, maaf. Kemudian echo habitatnya nanti $buaya habitat dan get body. Nah, bagaimana tampilannya nanti kalau kita buat seperti ini? Kita buat perintah untuk memanggil autoloadnya file buaya dan habitat. Kita coba untuk menampilkannya. Nah, di sini otomatis akan menampilkan jenis hewan, darat dan air, nama hewan buaya, habitatnya di sungai dan rawa. Nah, ini untuk memanggil autoload. Oke, selanjutnya kita masuk ke namespace. Apa sih namespace itu? Namespace merupakan penamaan yang digunakan untuk mengelompokkan dalam bentuk folder sebagai sebuah identitas tersendiri. Misalnya, ada file dengan nama yang sama. Pada file ini nama filenya buaya. Kemudian namanya file buaya juga sama. Nah, kita gunakan namespace dengan berbeda folder. Yang satu ada buaya air, yang satu ada buaya darat. Nah, untuk menampilkannya kita masuk ke namespace. Coba kita lihat coding. Pada namespace, untuk menampilkan namespace, ini perintah untuk autoload menampilkan namespace. Kalau untuk codingnya sendiri, kita buka pada buaya air.
Ini pada buaya air, dapat dilihat namespace buaya air. Nah, untuk buaya daratnya kita lihat di sini. Buaya darat file. Ini file buaya darat. File buaya daratnya di sini. Nanti akan menampilkan buaya yang habitatnya di darat. Ini namespace-nya yang ada di darat, dan untuk yang di air nanti akan menampilkan buaya yang habitatnya di air. Ini untuk memanggil file buaya air dan buaya tadi. Nah, bagaimana tampilannya? Kita lihat pada namespace. Nanti akan pada namespace PHP ini kita lihat. Nah, ini kan sudah muncul namespace yang berbeda folder tadi. Ada buaya yang habitatnya di darat dan ada buaya yang habitatnya di air. Itu tadi penjelasan mengenai interface, abstrak, autoload, dan namespace. Dari beberapa penjelasan tadi, apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.